Pencarian jenazah korban kapal tenggelam di Selat Bali hingga kini masih terus dilakukan. Petugas gabungan SAR menyisir perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Izin pimpinan proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Pola. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi. Saat rapat di DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dicecar soal dugaan kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Baik Pak Menteri, mungkin yang menjadi pertanyaan ini kan karena jaraknya sangat dekat dari pantai kok sudah tenggelam. Betul. Kan kalau logika banyak orang menduga, jangan-jangan pada saat sandar nih kapal ini sudah ada masalah Pak. Misal gitu loh. Ini mungkin sedikit dijelaskan kepada kita supaya publik tahu Pak. Ini sebelum berlayar itu sebetulnya apakah ada pengecekan kembali Pak oleh yang perlu dilaporkan oleh KSOP atau mungkin otoritas pelabuhan setempat atau bagaimana sehingga kapal ini boleh berlayar atau hanya berlayar berangkat dari ramcek terakhir saja pada tanggal 3 Juni itu. Mohon izin Pak. Baik, untuk pada saat berlayar, jadi nakoda diwajibkan untuk menyampaikan kondisi kapal kepada KSOP untuk mendapatkan surat perintah berlayar Pak. Dan laporan dari nakoda bahwa kondisi kapal laik untuk berlayar. Kini tim SAR tak hanya mencari korban yang masih hilang. Saat ini tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan RVO atau robot bawah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Brasil bahas penguatan kerjasama antar kedua negara, terutama karena keduanya tergabung dalam BRICS. Sementara itu Presiden Amerika Serikat mengenakan tarif impor tambahan 10% bagi anggota BRICS. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo tiba di Brasilia untuk bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Kedatangan Presiden Prabowo disambut meriah warga Indonesia yang tinggal di Brasil. Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Udara Brasilia Senin sore waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran kehormatan militer Brasil. Dalam lawatan ke ibu kota Brasil, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Kepresidenan Brasil. Kedatangan Prabowo disambut buket bunga yang diberikan oleh anak-anak diaspora Indonesia berpakaian adat Jawa. Warga Indonesia yang tinggal di Brasil rela antri sejak pagi untuk bisa menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pun menyempatkan diri untuk bersalaman dengan mereka. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono membantah praktik prostitusi di IKN. Basuki menyatakan kabar prostitusi di IKN adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial.
Kabar adanya praktik prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara menjadi sorotan publik. Kabar ini muncul setelah pihak Satpol PP Penajam Pasar Utara menerima laporan praktik prostitusi online dari masyarakat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut praktik prostitusi di IKN sudah tidak ada. Dan kabar prostitusi adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali ke media sosial. Basuki juga menyatakan keberadaan pekerja seks komersial adanya di Kecamatan Sepaku yang berada di sekitar IKN. Saya kira kalau informasi itu adalah yang diulang itu bukan. Jadi itu informasi yang dulu. Jadi di recycle informasinya itu sekarang sudah sama sekali tidak ada, bukan sama sekali nggak, tapi nggak ada. Baru baca barusan ya Pak? Iya, tapi itu di recycle. Dulu ada online segala itu loh Pak. Sebelumnya kabar praktik prostitusi di IKN sempat membuat kaget Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan akan memeriksa kebenaran kabar itu. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan. Waduh. Dalam online juga gawat. Bisnis. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apa? Cek langsung gimana? Iya dong, kita kan. Pihak IKN telah berupaya melakukan penertiban penyakit masyarakat untuk mempertahankan citra positif IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Namun Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tekankan Wapres Gibran tidak akan menetap di Papua. Tak hanya itu, Gibran juga tak akan berkantor di Papua. Gibran akan memberi komando dari luar Papua. Ini apa Pak berarti untuk kalau tahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Dan akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wapres Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua untuk mengurus masalah-masalah Papua. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wapres bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Namun hingga kini, Presiden Prabowo belum menunjuk anggota Badan Eksekutif ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara tetangga terus ditingkatkan. Kali ini Indonesia dan Singapura sepakat tingkatkan kerjasama guna hadapi kondisi global yang tak menentu. Indonesia menerima kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Singapura, Mayor Jenderal Chai Teck-Sian. Kedatangannya disambut langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Pertemuan keduanya dilakukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas terkait penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Beberapa pembahasan diantaranya adalah program pendidikan dan latihan militer, pertukaran personil, serta penguatan komunikasi militer antar kedua negara. Kemitraan antara Indonesia dan Singapura penting untuk pertahanan kedua negara di tengah tantangan global yang tak menentu saat ini. Titi Soeharto mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungan kerja. Selengkapnya usai jeda.
Anda kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa. 2 hari tak bisa dihubungi seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Sadis, bagian kepala dan wajah korban dilakban. Korban bernama Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia adalah seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Saat ini polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian Arya. Arya ditemukan tewas oleh penjaga kosannya setelah istrinya kesulitan menghubungi ponsel korban. Keluarga korban bercerita saat ditemukan kondisi korban cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengakui kematian diplomat mudanya. Selama ini Arya bertugas menangani isu-isu kriminal WNI. Kemenlu juga ucapkan duka cita atas tewasnya Arya yang meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Sementara itu, Kemenlu tidak ingin berspekulasi atas penyebab meninggalnya Arya. Kemenlu pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Saat ini polisi masih terus menyelidiki penyebab kematian Arya. Sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS. Sementara Indonesia sebagai anggota BRICS kini telah dikenakan tarif 32%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih. BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Amerika Serikat telah mengenakan tarif tambahan impor sebesar 32% kepada Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS. Tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus, artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi. Karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Trump umumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor tambahan 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Indonesia diberikan waktu 90 hari untuk negosiasi tarif ini. Sejumlah upaya negosiasi telah dilakukan Indonesia, namun ternyata AS tetap pada pendiriannya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba belusukan bareng Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto. Keduanya menghadiri panen tebu di Sleman, Yogyakarta. Ada pemandangan berbeda dalam kunjungan Wapres Gibran di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kali ini Gibran tak hanya didampingi Menteri, tetapi juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto.
Gibran dan Titi hadiri panen tebu bersama petani di Sleman, Yogyakarta. Wapres Gibran menekankan kehadiran Titi sebagai ketua komisi yang membidangi pertanian sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan legislatif. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bu Ketua Komisi yang sudah berkenan hadir mendampingi saya dari pagi, satu pesawat. Ini penting ya untuk apa? Sinergi pemerintah dengan legislatif, apalagi beliau di Komisi 4 Pertanian, jadi ini penting sekali untuk bisa bersinergi antara kami dan DPR. Keduanya juga menggelar dialog untuk mendengarkan keluhan dan tantangan yang dihadapi petani. Gibran kembali tekankan Indonesia akan swasembada gula paling lambat tahun 2028. Wali Kota Surabaya bersama TNI Polri menggelar razia jam malam terhadap pelajar di Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, usai jeda. Pemirsa, Wali Kota Surabaya bersama TNI Polri menggelar razia jam malam terhadap pelajar di Surabaya, Jawa Timur. Dalam razia ditemukan sejumlah remaja yang asyik nongkrong di warung kopi. Sejumlah personel TNI Polri menggelar razia jam malam di sepanjang Jalan Protokol Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung melakukan razia dan patroli menyisir setiap warung kopi hingga taman tempat pemuda nongkrong. Eri juga sempat menanyakan kartu tanda penduduk kepada para remaja hingga menghubungi orang tua mereka. Pemkot Surabaya menerapkan pembatasan jam malam untuk anak-anak dan remaja demi menghindari tawuran ataupun balap liar. Dan ini bukan sebagai apa ya, ketika mereka tertangkap terus dihukum, tidak. Tapi saya ingin mengingatkan kembali orang tua. Orang tua ini melahirkan anaknya, diberikan Tuhan kewajiban untuk mendidik anaknya. Nah kalau sekarang anaknya di taman berdua, goncengan 3, nggak ngerti. Terus negatif, kegiatannya di luar nggak ngerti. Dan kewajiban orang tua kan berarti hilang. Maka itu yang kita akan ingatkan kembali hari ini. Penerapan jam malam di Kota Surabaya akan terus dilaksanakan karena efektif menekan angka kenakalan remaja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Setelah viral dan mendunia, Ryan Arhandika melalui tarian aura forming, bocah asal Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, ditunjuk menjadi Duta Pariwisata Riau. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Deswita Biona dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Aura farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Aura farming ini mendunia lantaran banyak kalangan selebritas Indonesia maupun dunia yang mengikuti gerakan tersebut dan videonya viral di media sosial. Ryan Arhandika, bocah viral yang tariannya diikuti banyak orang. Berkat prestasinya ini, Dika yang baru berusia 11 tahun itu diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai Duta Pariwisata. Nggak nyangka sebelumnya ya? Udah berapa lama ini pacu jalur sebagai apa? Sebagai onjai berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Nah. Apa sih sisi tersulit atau yang buat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi Duta Pariwisata, Dika juga menerima bantuan uang pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini merupakan momen yang baik
bagi saya sebagai pemimpin dalam rangka mempromosikan budaya dan tradisi Riau. Beliau